Susunan berkala unsur-unsur kimia. Kalau bebe baca novel, orang fakultas bego halina kawin, Ruby CS frustasi, bebe mangan cacing, seneng banget rasanya. Bang Ali gagah, intelijensianya nambah, caci makin gendut, seneng pabrik formula. Nabi asal Surabaya bingung membaca, orang Surakarta sematela pohong loper fakultas California, belajar ilmu atom Thomson heboh negara Argentina karena senatnya rontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Masih bertemu dengan saya di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tabel periodik unsur kimia. Khususnya kita akan belajar tentang perkembangan dasar pengelompokan unsur. Pertemuan kali ini kita masih di KD 3.4, yakni menganalisis kemiripan sifat unsur dan dalam golongan dan keperiodikannya. Kita akan belajar mengetahui bagaimana asal usul atau sejarahnya sampai pengelompokan unsur seperti ini. Jadi seperti tabel yang kita kenal semacam ini, kita akan pelajari mulai awal sampai seperti ini. Pengelompokan unsur-unsur kimia terus berkembang seiring dengan penemuan unsur kimia dan perkembangan ilmu kimia. Usaha pengelompokan unsur-unsur ini telah dimulai pada akhir abad ke-18, mulai dari tabel periodik Lavoisier hingga tabel periodik modern yang kita gunakan saat ini. Pada awalnya hanya terdapat 20 unsur yang digolongkan menjadi logam dan non-logam. Dasar pengelompokan unsur-unsur kimia berkembang pesat setelah John Dalton mengemukakan teori atom bahwa jauh sebelum itu, yaitu sekitar tahun 330 sebelum Masehi, Plato mengemukakan konsep 4 elemen yang terdiri dari bumi, air, udara, dan api. Namun konsep tersebut tidak dapat menjelaskan unsur-unsur secara keseluruhan. Berikut adalah perkembangan dasar pengelompokan unsur-unsur kimia. Nah, ini mungkin anak-anak atau bapak ibu guru belum banyak mengenal asal-muasal pengelompokan atau perkembangan dasar pengelompokan unsur. Jadi ada 8 tahap di sini. Jadi mulai nanti kita bahas dari tabel periodik Lavoisier, yang kedua tabel periodik Triadopt-Brenner, yang ketiga dengan cara Jean-Chartos, yang keempat adalah hukum Octave Newland, yang kelima tabel periodik Mendeleev, yang keempat tabel periodik Mayer, yang ketujuh pengelompokan unsur Moseley, dan yang terakhir yang kita gunakan adalah pengelompokan unsur Seaborg atau tabel periodik unsur kimia yang modern. Nah, setelah ini akan kita bahas secara detail satu persatu. Mari kita mulai dari
tabel periodik Lavoisier. Ilmuwan kimia asal Prancis Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia ke dalam 4 golongan pada tahun 1869 dalam bukunya yang berjudul Traits Élémentaires de Chimie. Golongan-golongan tersebut antara lain gas, non-logam, logam, dan tanah atau logam oksida. Berikut adalah tabel periodik Lavoisier. Pada golongan 1 ini ada cahaya, ada kalor, ada nitrogen, ada oksigen, ada hidrogen. Pada golongan 2 ada sulfur, asam klorida, fosfor, asam fluorida, karbon, asam borak, fluor, dan klor. Sedangkan pada golongan 3 ini ada arsen, ada emas, bismut, raksa, kobalt, tembaga, timbal, besi, seng, platina, nikel, tungsten, perak, timah. Dan pada golongan 4 ada kalsium oksida, barium oksida, silikon, magnesium, dan aluminium. Ini tabel pengelompokan yang digunakan ilmuwan di tahap awal, yaitu oleh Lavoisier. Tabel ini masih memiliki kekurangan, antara lain tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel, dan unsur-unsur dalam golongan sama tidak memiliki sifat-sifat kimia yang sama. Ini kelemahan dari. Selanjutnya diperbarui oleh namanya atau pengelompokan triad Dobereiner. Jadi pada tahun 1829 John Wolfgang Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kemiripan yang ia temukan. Ia telah menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom. Dobereiner menemukan bahwa massa atom relatif strontium berdekatan dengan rata-rata massa atom relatif dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yakni kalsium dan barium. Kemudian Dobereiner mengelompokkan semua unsur dalam bentuk triad, di mana unsur yang berada di tengah merupakan unsur yang memiliki massa atom relatif yang hampir sama dengan rata-rata massa atom relatif unsur yang berada di atas atau di bawahnya. Triad Dobereiner tersusun atas beberapa triad yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, bisa kita lihat semacam ini. Untuk triad yang pertama LiNaK, triad kedua ini. Nah, kenapa dikatakan mirip? Nah, dia menemukan hubungannya, misalnya LiNaK ini masanya 7, Na23, K39. Jadi unsur pertama yang di atas dan di bawah ini kalau dijumlahkan dibagi 2 ini sama dengan 2, 3. Ini semacam ini. Jadi ketiga unsur ini memiliki sifat yang mirip jika memenuhi ini yang dinamakan triad Dobereiner. Tetapi penemuan Dobereiner menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara massa atom relatif dengan sifat unsur kimia. Ia adalah pelopor penyusun tabel periodik berdasarkan berat atom. Namun triad Dobereiner masih memiliki kekurangan, yaitu kemiripan tidak hanya terjadi pada ketiga unsur dalam satu triad. Contohnya adalah unsur fluorin dan mirip dengan triad keempat, klorin, bromin, dan iodin. Jadi ini juga mempunyai kemiripan sifat dengan fluor. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya cara Chant-Courtois. Ini mungkin kurang begitu populer, tapi tak coba sampaikan. Jadi pada tahun 1869 ahli geologi Prancis Alexander Bigayer de Chant-Courtois mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atom. Unsur-unsur kimia disusun membentuk suatu spiral. Unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak pada kolom yang sama. Jadi semacam ini. Nah, ini sudah mulai ada mendekati. Selanjutnya ini yang keempat, hukum Octave Newland. Jadi pada tahun 1864 John Alexander Reyna Newland,
seorang ahli kimia Inggris mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav atau teori oktav. Hukum oktav adalah pengelompokan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atom. Hukum ini ditemukan setelah Newland menemukan hubungan antara sifat unsur dan kenaikan berat atom. Sifat-sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8 sebanyak 7 kali sehingga disebut hukum oktav. Berikut adalah hukum oktav. Bunyinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Uniknya, satu kelompok unsur dinamakan sesuai dengan tangga nada. Berikut adalah pengelompokan unsur dalam oktav Newland. Jadi, ini golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, jadi unsur-unsur ke-8 setelah kehitungan 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi H dengan F ini mempunyai sifat yang mirip. Jadi setiap ini masanya ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom macam ini dan sifatnya berulang pada unsur ke-8. Kekurangan dari hukum oktav Newland adalah hanya berlaku untuk 17 unsur pertama, yakni dari hidrogen hingga kalsium, dan hanya sesuai untuk unsur-unsur ringan dengan massa atom relatif rendah. Perlu diketahui bahwa unsur saat itu, unsur-unsur gas mulia masih belum ditemukan. Nah, selanjutnya tabel periodik Mendeleev. Ini sudah hampir mendekati tabel yang saat ini. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, kimiawan dari Rusia, mengelompokkan 63 unsur yang sudah dikenal saat itu berdasarkan massa atom relatif. Ia menemukan bahwa sifat-sifat unsur fungsi periodik diketahui dari massa atom relatifnya. Hal itu berarti unsur dengan sifat-sifat yang sama akan tersusun secara periodik. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan persamaan sifat. Jadi semacam ini. Jadi unsur-unsur ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kekurangan dari tabel periodik Mendeleev adalah belum ditemukan metode pemisahan antara unsur logam dan non-logam. Panjang periode tidak sama dan tidak diketahui penyebabnya. Terlalu banyak tempat yang kosong. Beberapa urutan unsur terbaik bila disusun sebagai fungsi nomor massa atom, dan penempatan unsur cenderung acak karena terkadang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Tetapi Mendeleev ini sudah meramalkan bahwa di sini nanti akan ditemukan unsur-unsur baru. Selanjutnya adalah tabel periodik Mayer. Pada tahun 1864, Lothar Mayer menyusun 28 unsur ke dalam tabel periodik yang susunannya mirip dengan tabel periodik Mendeleev. Namun, ia kurang dikenal karena ia baru mempublikasi tabel periodik tersebut pada tahun 1870, sedangkan Mendeleev telah mempublikasikannya sejak tahun 1869. Jadi, selisih 1 tahun. Tabel periodik Mayer disusun berdasarkan valensi dalam bentuk tabel dan merupakan pengembangan dari grafik hubungan antara volume dan berat atom. Grafik tersebut menunjukkan suatu pola periodik terhadap susunan unsur yang diurutkan berdasarkan berat atom. Volume suatu atom dicari dengan berbagai massa 1 mol untuk 1 mol atom unsur dengan kerapatan unsur. Tabel periodik Mayer terdiri dari 9 golongan dan 16 periode. Ini adalah tabelnya, ada 9 golongan. Jadi Lothar Mayer ini berbeda dengan sebelumnya yang membagi menjadi 8 golongan. Nah, ini menjadi 9 golongan, di mana juga ini berdasarkan kemiripan sifat untuk tiap golongannya. Yang ketujuh, pengelompokan unsur Moseley.
Setelah Rutherford menemukan proton dan inti atom, Henry Moseley mencoba menyusun unsur kimia dalam bentuk tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Penyusunan tersebut berdasarkan hasil percobaan spektrum sinar X terhadap kenaikan nomor atom. Hasil percobaannya berupa garis lurus yang menunjukkan hubungan antara nomor atom dan sifat atom secara periodik. Tabel periodik Moseley menyempurnakan kekurangan tabel periodik Mendeleev, yaitu penempatan unsur yang terkadang tidak sesuai dengan kenaikan berat atom. Selain itu, tabel periodik ini juga memuat gas-gas mulia yang ditemukan oleh Sir William Ramsay. Tabel periodik ini berlaku dan diakui hingga pertengahan abad ke-20. Nah, jadi ini pada saat itu agak lama ini menggunakan unsur-unsur tabel periodiknya disusun macam ini, digunakan agak lama. Nah, selanjutnya ini pengelompokan unsur Seaborg. Pengelompokan unsur Seaborg berupa tabel periodik modern yang digunakan saat ini dimulai dari awalnya Glenn Seaborg menemukan unsur transuranium pada tahun 1940 dengan nomor atom 94 sampai 102. Namun timbul masalah penempatan unsur-unsur tersebut dalam tabel periodik Mendeleev. Kemudian tabel periodik dimodifikasi hingga menjadi tabel periodik yang digunakan saat ini. Tabel periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Pengelompokan unsur Seaborg terdiri dari 7 periode dan 18 golongan yang terbagi menjadi 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Nah, jadi tabel yang kita gunakan saat ini berkat jasana oleh Glenn Seaborg. Ini yang mungkin Bapak Ibu atau anak-anak belum banyak. Susunan berkala unsur-unsur kimia. Kalau Bebe baca novel, orang fakultas itu Halina kawin, Ruby CS frustasi, Bebe mangan cacing, seret banget rasanya. Bang Ali gagah, intelijensianya nambah, Cak Siman gendut, senang pabrik formula. Nabi asal Surabaya bingung membaca, orang Surakarta sematela bohong. Lover fakultas California, belajar ilmu atom. Thompson heboh negara Argentina karena senatnya rontok. Cari manajemennya Febri, cowoknya nikahin cucunya Zainuli, yang siaran ada motor truk rusak, rahangnya berdarahan agak cedera. Lawan rebus mirip pentol bau hangus. Asrof juga sengit bahas minta disering contekan cewek. Preman deso pamerin sumbang euro. Gaduh tiba di hotel, error tamunya ya bludek. Tahu pacar Umar apa pucat sama cewek. Bikin Semesti dan Fadli dada nolak lamaran. Bikin Semesti dan Fadli dada nolak lamaran. Anak-anak, pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifat atau kenaikan atom atau sudah kita pelajari perkembangan dasar pengelompokan unsur. Sebelum diakhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share, komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.